Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Silakan Kak. Ya, mau apa sih di sini? Selamat kenapa? Oh, padahal berangkatnya jam 7:30. Malah jam 6. Ya Allah, karena apa bisnya? Iya. Pakai bis yang sama? Iya. Bisa ada solusi nggak kalau misalnya terlambat lagi? Kemarin terlambat nggak? Enggak. Tapi ini enggak mau, karena ini kendala bis ya. Mudah-mudahan besok nggak lagi ya. Ya, tapi kalau misalkan iya, ada solusi nggak besok? Misalkan kalau terlambat? Lebih awal lagi. Tapi bisnya ada nggak? Ya, mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Oke, silakan duduk. Ya. Dan kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Salah satu atau ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, gerak. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Perjalanan dari rumah sampai sekolah bagaimana? Kepada Bapak Ahmad Sukmara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bu Tami selaku guru penggerak di SMK Negeri 1 Banyumas yang berproses melakukan kegiatan termasuk pada pagi hari ini. Sekaligus kita melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini yang diundang, mohon maaf meskipun terbatas karena yang lain melaksanakan kegiatan penilaian. Terima kasih saya ucapkan dan kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita bisa melakukan rangkaian kegiatan istilahnya berbagi pengalaman mengajar ya, dengan fokus nanti mencoba kita membangun budaya positif, membangun budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Insya Allah ini dari rangkaian kegiatan barangkali pendekatan filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan misalnya peran dan fungsi guru. Peran fungsi guru itu kan untuk bisa membangun budaya positif sehingga yang dibangunnya positif sehingga tidak ada negatif atau negatifnya nanti bisa dicegah atau kalau terjadi mungkin dikurangi. Yang paling tidak mencegah, dibangun positif. Ada beberapa hal barangkali Bapak Ibu dalam konteks ini hubungan dengan budaya positif ini. Pertama tentu pendidikannya harus dipihak kepada siswa, fokus diorientasikan di siswa. Kemudian mengkaji ulang visi kita sebagai guru, karena memang guru itu kan bahasa guru di buku dan ditiru artinya di sana ada nilai positif, nilai kebaikan yang barangkali sudah disepakati, sehingga nanti diharapkan tercipta budaya yang baik yang berpihak kepada siswa ini. Atau mungkin dalam hal ini nanti kita perlu semacam strategi bagaimana menumbuhkan lingkungan atau budaya positif baik di kelas mungkin di sekolah secara umum. Lain-lainnya barangkali kita harus mampu nanti memahami
kebutuhan siswa. Bahasa lainnya kan kalau manusia kebutuhan dasar ya. Secara umum kan kebutuhan dasarnya apa? Kalau bisa terpenuhi biasanya ya aman. Kalau tidak terpenuhi ya bisa jadi masalah. Atau kalau terjadi sesuatu, pertanyaannya kebutuhan dasarnya terpenuhi apa tidak, sehingga dia menimbulkan sesuatu. Kemudian insya Allah anak guru kemarin pernah disampaikan posisi guru kan bisa pemantau, bisa pengamat, kayak pemantau. Dia yang jelas kemarin dimintakan manajer ya, manajer mengelola, sehingga nanti ditimbulkan dalam posisi membangun motivasi dari dalam. Kalau sudah termotivasi dengan dalam, digugah hatinya, insya Allah nanti budaya positif akan terwujud dengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali saya bacakan misalnya di standar proses di sini dalam pelaksanaan pembelajaran misalnya ya, pelaksanaan pembelajaran di pasal 9 ini sebagaimana dimaksud dalam pasal berikutnya itu, pasal 2, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dijelas di sini kan bahasanya bahasa fokus ke siswa. Ada bahasa kita mampu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi dan memberikan ruang yang cukup. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa melaksanakan. Sehingga insya Allah anak-anak itu sisa menjadi bangun positif memang bisa. Nah, kemudian di pasal berikutnya, pasal 12, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar menyenangkan. Saya ambil yang menyenangkan saja. Sebenarnya yang ini kan ada tadi 7-6 macamnya. Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf C dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif, emosi negatif, emosi positif. Nah, kita bangunnya kan emosi positif. Nah, memang di sini pintar-pintar dulu begitu ya. Di ayat 2-nya pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit bahasanya di sini, sehingga nanti Bapak Ibu guru bisa mengembangkan. Paling sedikit, pertama menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, bebas dari perundungan. B. Menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dan peserta didik. Nah, istilah aspirasi peserta didik itu dilibatkan ngajar kok ngambil aspirasi. Tapi memang seperti itu kan, yang sekarang berkembang yang harus dilaksanakan. Serta tidak terbatas hanya di dalam kelas. Bangunnya kan juga di luar, di mana di sekolah. C-nya mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama, kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta. Saya pikir ini beberapa kita sudah melaksanakan. Nah, tinggal Bapak Ibu memang dalam posisi seperti ini membangun budaya positif, mencoba kita membangun, membuat strategi penerapan sekolah sehingga anak-anak yang mengisi positif, sehingga istilah mungkin aturan kalau udah pikir positif kan gitu, atau dibikin aturan kesepakatan aspirasi siswanya di Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali sebagai pembuka dari saya itu nanti selamat melaksanakan kegiatan untuk belajar bersama, membangun positif di kelas atau di sekolah ini untuk sekolah kita. Meskipun mungkin sekali lagi terbatas Bapak Ibu untuk berdiskusi hari ini, tapi insya Allah untuk ditularkan pada teman-teman yang lain sehingga nanti bisa terbangun di sekolah ini, sekolah memang dibangun sikap positif pada siswa. Barangkali itu dari kami sebagai pengantar untuk acara pada pagi ini. Nanti lebih lanjut akan
bersama dengan Bu Utami sebagai guru penggerak yang barangkali sudah mendapatkan materi beberapa hal. Kemudian nanti tugas kita mencoba memahami, kemudian tentunya nanti bisa menerapkan untuk kepentingan bersama. Terima kasih, dan sekali lagi mudah-mudahan nanti bisa menelurkan hasil untuk terbangun budaya positif di sekolah kita secara umum gitu. Nah kalau gitu kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penyampaian dari Bapak Ahmad Sukmara. Selanjutnya acara inti yaitu penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Utami Hadianti SPDM. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Sukmara, saya baru salam Pak. Jadi saat ini saya belum guru gerak ya Bapak dan Ibu karena saya sedang mengalami proses yaitu untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan sebagai calon guru penggerak. Tetapi saya masih sudah mempunyai tugas ataupun mempunyai apa ya istilahnya tanggung jawab bahwa apa yang saya pelajari itu kami tularkan pada teman-teman, istilahnya berbagi belajar. Jadi saya belajar, kemudian saya berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Tadi sudah salam, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Marilah kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah serta karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini pagi yang luar biasa Jumat penuh berkah di Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama dari apa yang jadi pengalaman saya selama saya mempelajari modul 1 ya, dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, dan fokusnya adalah puncaknya pada budaya positif. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW. Nanti saya sambil berdiri dan sambil duduk ya Bapak dan Ibu, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Tentang budaya positif, beberapa waktu yang kemarin sesuai dengan apa yang menjadi masukan dan diskusi saya dengan Bapak Kepala Sekolah, saya sudah berusaha secara garis besar mulai beberapa minggu yang lalu ya. Jadi setiap hari saya sudah berusaha menyampaikan materi ini atau menyampaikan sosialisasi ini dari mulai awal ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Satu persatu kita kupas. Namun di situ saya baru menyampaikan garis besarnya. Dan Bapak Ibu juga ketika mengikutinya selalu bergantian setiap hari, selalu berganti-ganti, sehingga Bapak Ibu mungkin tidak bisa mengikuti dari awal sejak kita saya menyampaikan tentang bagaimanakah membangun budaya positif dari awal ya, mulai dari berkaitan filosofis Ki Hajar Dewantara sampai dengan bagaimana kita mengaplikasikan atau kita praktek di dalam kelas. Nah, oleh karena itulah maka khusus untuk hari ini kami kami mengundang Bapak dan Ibu, khususnya adalah wali kelas 10, kemudian juga dari unsur BK, kemudian juga dari kesiswaan. Memang saya harus bersama dengan teman-teman berkolaborasi dan sebagainya. Kalau tidak salah kemarin kan sudah menyinggung tentang itu. Menjauh saya duduk ya Bapak dan Ibu. Kaitannya, kenapa kita harus membangun budaya dan positif? Kita akan menengok ke belakang Bapak dan Ibu, menengok tentang latar belakangnya. Pada saat sekarang, SMK kita atau sekolah kita menyelenggarakan atau mengikuti program kurikulumnya, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka.
di mana kurikulum Merdeka ini adalah bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dan berfokus pada esensial pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kemudian, konsep Merdeka Belajar. Filosofinya, ancamnya filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil yang diungkapkan oleh Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Cahdil pada webinar yang diselenggarakan P4TK pada hari Jumat 2020 tahun yang lalu. Ya. Saya ambil persis, sehingga saya kutip di sana, sehingga saya menggunakan tanda-tanda ini karena ini memang kutipan, bahwa konsep Merdeka Belajar filosofinya ancam filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yaitu kalau semboyannya yang selalu diagungkan adalah Ingarso Suntulodo Imadyo Mangunkarso Tutmuri Handayani. Ini merupakan hasil akhir atau proses yang kita inginkan dari pembelajaran tadi. Kemudian filosofis ini Ingarso Suntulodo Imadyo Mangunkarso, guru itu memberikan teladan. Ingarso Suntulodo ketika di depan, ketika berada di tengah, yaitu bagaimana? Itu membangkitkan semangat, mangun karso. Artinya karso itu semangat, memberikan motivasi. Karso itu sebagai filosofi dari Ki Hajar Dewantara sangat penting, yaitu membangkitkan semangat motivasi kepada para peserta didik. Kemudian dari belakang mendorong murid. Maksudnya adalah Tutmuri Handayani, yaitu mendorong dari belakang agar murid itu bisa mandiri. Dengan kata lain, merdeka. Filosofi dari Bapak Pendidikan yaitu ingin menciptakan murid-murid yang mandiri. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi yang lain dari Ki Hajar Dewantara adalah anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, yaitu setiap peserta didik sudah memiliki keunikan. Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian sehingga pendidik itu tidak boleh memaksa peserta didik harus sesuai dengan keinginannya, karena mereka sudah punya kekuatan kodratnya masing-masing. Kemudian pendidikan adalah tugasnya adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Kemudian berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang membuat murid itu merdeka dalam belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dia sebagai pengajar. Di sini kita punya kewajiban bagaimana mengajar kok menampung inspirasi ya Bu ya. Inspirasi harus menampung aspirasi ya Pak. Harus menampung aspirasi peserta didik. Lalu saya ngajar kok ya. Saya ngajar kok anaknya yang aspirasinya harus diperhatikan. Ya karena itu tadi Bapak dan Ibu, peserta didik memiliki latar belakang masing-masing, mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai garisnya masing-masing. Tugasnya kita adalah menebalkan. Ibaratnya sebagai gambar, anak-anak kita sebenarnya sudah ada gambarnya, tapi baru sama-sama kertas, baru sama. Dan tugas kita adalah menuntun agar garis itu menjadi lebih tebal. Lalu bagaimanakah tentang nilai dan peran guru? Di sini kita punya peran untuk peserta didik kita. Yang pertama yaitu bahwa kita dituntut untuk mandiri Bapak dan Ibu, yaitu mandiri untuk memotivasi diri, untuk melakukan aksi bagi dirinya sendiri dan melakukan aksi serta tanggung jawab segala hal yang terjadi pada dirinya. Jadi yang memotivasi siapa? Diri kita sendiri. Kita mau berubah, kita mau belajar, kita mau berbagi. Ya motivasinya dari kita terutama. Dan dari mana? Mandiri. Sehingga kita mengenal istilah belajar mandiri. Seperti kita belajar kurikulum, belajar mandiri. Kemudian reflektif, artinya seorang guru harus mampu merefleksikan pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak orang lain. Kemudian mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, kemudian dia mampu mengevaluasi apa saja yang baik dan perlu dikembangkan. Tugas kita itu tadi yang kedua, nilai dan peran kita, maaf ya, peran dan nilai. Tapi kemudian kita harus bisa memperkaya diri dengan melakukan suatu inovasi. Strategi pembelajaran yang kita pakai termasuk dalam inovasi. Iya, kalau tadi
Bapak kepala sekolah, aspirasi siswa diperhatikan. Berarti kita juga harus memakai strategi. Mungkin strategi antara satu kelas dengan satu kelas yang lain mungkin berbeda ya Bapak Ibu kalau kita mengajarnya di tempat yang berbeda. Karena apa? Kondisi satu kelas dengan kelas yang lain itu juga berbeda. Aspirasinya lain. Kemudian berpihak pada murid. Artinya selalu mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Berhamba. Memang kadang berpihak pada murid. Ada istilah juga berhamba pada murid. Jadi dimaksudkan di sini bagaimana segala apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan adalah murid, dan murid. Jadi sampai 3 kali murid, dan murid. Jadi kita pikirkan fokusnya murid. Bagaimana supaya mereka bisa sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itulah kita harus membangun visi diri supaya tadi kita mampu mandiri, kita kolaboratif, berharap pada siswa kita itu bagaimana kita membangun visi kita sendiri. Bapak dan Ibu, saya ajak untuk ayo pada masing-masing kita punya visi. Kalau yang kemarin belum punya, hari ini siapa tahu setelah selesai dari sini tahu. Dalam pembelajaran saya itu menginginkan murid saya seperti apa. Itu Bapak Ibu sudah mulai membayangkan. Kalau saya angan-angannya nih Bapak dan Ibu, karena saya guru pemasaran, bayangan saya gini, besok anak-anakku itu menjadi seorang praktisi pemasaran. Syukur bisa jadi wirausaha yang sukses. Kalaupun dia bekerja bukan di usahanya sendiri, dia bisa bekerja di orang lain, dia punya penghasilan yang tinggi. Dengan ilmu yang dia punya, dengan karakter yang dia punya, dengan nilai-nilai budi pekerti yang baik yang dia punya, nilai-nilai karakter. Nah, kalau karakter sudah ada pada profil pelajar Pancasila. Sehingga nanti dalam pembelajarannya, nanti kita ketika membuat RPP minimal, merancang pembelajaran, kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan apa yang mau dimasukkan, materi-materi apa yang mau diberikan. Karena saya kepengen siswa saya besok lulusnya seperti itu. Ini Bapak Ibu saya ajak untuk seperti itu. Menurut Bapak Ibu kelasnya asik, pinter-pinter, nyadakan, mesti lebih semangat. Masihkah Bapak Ibu seperti itu? Masih ya? Ibu yang tertekan, Bapak yang tertekan. Nah sekarang gantian siswanya Bu, bayangkan. Siswa satu hari menghadapi beberapa guru. Pada hari itu dia mungkin berpikir gini, aduh lah hari ini pelajaran ini, aduh lah biasa, nilai anaknya biasa. Jadi di situ ada anak yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan kita, yang disebut perilaku. Ada perilaku yang memang ditunjukkan positif karena dia memang suka pada gurunya, suka pada pelajarannya, atau mungkin karena dia memang tak ada masalah. Tapi ada juga siswa yang datang masuk dalam kelasnya sudah menunjukkan perilaku yang hanya Bapak Ibu nggak suka. Misalkan apa? Main HP sendiri. Beberapa hal yang akan kita pahami, nanti pertanyaan kita yang tadi tekanan siswa akan terjawab tahap demi tahapnya. Yang pertama kita akan mempelajari disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Gak apa-apa Bu, itu depan refleksi nanti apakah itu masih bisa dilakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi sesuatu yang memang saya ingin. Saya seperti ini karena memang saya ingin, gitu loh. Di dalam motivasi yang ketiga, tidak karena dorongan, tapi karena ingin menjadi yang saya inginkan. Saya ingin jadi contoh, saya ingin anak-anak jangan seperti jangan niru-niru terlambat kayak gitu. Nah sekarang disiplin positif dalam membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif. Kita akan melakukan refleksi Bapak dan Ibu, yaitu tentang penerapan disiplin yang dilakukan oleh diri kita sendiri di kelas kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah selama ini kita betul-betul sungguh dalam melakukan disiplin itu, atau hanya sekedar kita melakukan hukuman? Jawabannya yang kita tahu Bapak Ibu sendiri. Kemarin ketika Bapak Ibu memberikan tugas pada anak, ada embel-embel kalimat enggak? Kamu kalau nggak mengumpulkan nilainya saya kurangi. Mungkin seperti itu.
Atau mungkin ada yang Bapak Ibu nggak seperti itu, ada yang sudah kira-kira kapan kamu mau menyelesaikan tugasnya, sanggupnya kapan? Oke, saya pegang. Kalau terlambat bagaimana? Begitu gini. Mudah-mudahan sudah mengarah seperti itu. Tapi apakah itu yang baik? Jawabannya nanti. Untuk membedakan apakah ini nanti hukuman atau konsekuensi atau memang restitusi yang akan kita bahas. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga itu Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah bahas tentang motivasi tiga ya. Nah sekarang tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk supaya apa? Mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif inilah yang menjadi unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang ingin kita bentuk di sekolah kita. Awalnya di kelas kita masing-masing. Jadi alasannya kenapa kok wali kelasnya? Karena saya berharap dari mulai wali kelas dulu Bapak dan Ibu yang kelas 10 terutama ya, mulai nyenggol. Ayo kita nanti praktek atau kita membuat keyakinan kelas, nanti jujurnya seperti itu. Membuat keyakinan dalam rangka menanamkan ini Bapak dan Ibu, disiplin positif sebagai unsur utama kita akan melakukan budaya positif di sekolah kita. Pemahamannya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga itu, mereka telah memiliki yang namanya motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang yang tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau dari hadiah. Mereka akan tetap berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan mereka, nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan apakah yang kita pegang? Tadi kita sudah menilai nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu dalam nilai-nilai kebajikan yang memang diakui secara umum yang diberlakukan bersama-sama. Di Indonesia apa? Di dalam pendidikan kita, gitu ya, yang kita pedomani, kita pegangi adalah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang terbagi menjadi berapa dimensi Bapak dan Ibu? Ada berapa dimensi? 5, 6, 4, 5 atau 6? 5 atau 6? Bu Surati masih ingat Bu Surati? Ya? Oh silakan, silakan ya. Ya. Yang pertama nopo bertakwa, ya, dan berakhlak mulia. Kedua, Bapak dan Ibu, kami berharap dimensi-dimensi dalam Pancasila ini Bapak Ibu minimal hafal. Kalau hafal, nanti biarkan anak juga ikut hafal. Kalau sudah hafal, enak Bapak Ibu di dalam kita menerapkannya. Iya. Bu Surati masih ingat lagunya, Bu? Lagunya gimana? Profil gimana? Saya juga lupa pada diajar kemarin ya Bu ya. Iya. Jadi untuk mengingat bagaimanakah profil pelajar Pancasila. PR di Bapak dan Ibu, PR. Kalau saya beritahu nanti udah nggak PR lagi. Jadi kan nanti kan Bapak Ibu buka oh, profil pelajar Pancasila ternyata ada sekian dimensi. Ada 6, langsung dijawab ada 6. Nah sekarang isinya apa saja? Bapak Ibu bisa membuat dengan gaya lagu, dengan gaya mungkin apa ya, membuat potongan-potongan kata ya, untuk bisa supaya ingat dan kemudian dibagikan kepada peserta didik supaya peserta didik kita juga hafal. Berapakah ada berapa dimensikan profil pelajar Pancasila? Bisa disimpulkan bahwa sebagai institusi organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama
Karena nilai tersebut yaitu bersifat universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita dalam pendidikan Indonesia adalah filosofis, profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan memasuki atau mempelajari. Sampai ini dulu, menurut saya ada yang mau disampaikan Bapak dan Ibu? Apa yang saya sampaikan mungkin terlalu cepat? Betul, bisa dipahami? Alhamdulillah, sangat dipahami ya. Kalau terlalu cepat, Bapak Ibu boleh menyela saya, boleh. Atau mana mungkin yang harus saya ulang. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah sekarang bedanya hukuman dan konsekuensi. Seperti tadi kan saya memberikan contoh. Kalau kamu mengerjakan soal, mengerjakan tugas nggak selesai, kamu akan bagaimana gitu kan? Jadi nanti itu hukuman atau konsekuensi atau istilah yang lain maksudnya. Yang pertama, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi mendadak. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, biasanya langsung ke siswa, dan kita kadang nggak mau tahu. Pokoknya salah ya salah, gitu kan? Kamu merasa salah nggak? Gitu. Ini bahasa pendek-pendeknya seperti itu. Kemudian tidak ada kesepakatan dulu, langsung mengarah ke peserta didik kita. Hukuman bisa berupa fisik, hukuman fisik ya. Ya udah kalau kamu nggak bisa lari, gitu kan? Kamu terlambat lari, biasanya fisik. Kemudian ada juga yang nanti disakiti bu ujungnya. Kalau anaknya nggak mau terima, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Dendam. Berarti secara psikis dia tersakiti. Kalau fisik mungkin dia lelah. Ya kalau anaknya sehat, kalau tidak. Kemudian sekarang kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati. Umumnya bentuk konsekuensinya adalah pihak guru. Biasanya guru yang membuat, gitu. Tapi anak menyetujui. Murid tetap tidak dibuat nyaman, ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Umumnya karena adanya suatu peraturan. Jadi biasanya kita yang membuat. Kalau terlambat sekian hari nilainya sekian, dikurangi sekian. Atau misalnya kalau terlambat berarti kamu tetap berada di kelas, tidak boleh jam istirahat misalkan. Anaknya iya bu saya setuju. Tapi di situ anak mungkin merasa ngapain di dalam kelas dikasih tugas banyak-banyak. Ada ketekanan di sana. Dia membuat siapa gurunya. Tapi memang disetujui oleh anak. Sehingga kita tinggal bertanya saja, tahu nggak konsekuensinya kamu terlambat hari ini? Tahu bu, saya berada di dalam kelas selama jam istirahat. Tapi kan itu bukan anak, waktu itu kesepakatan anak nggak bikin, yang bikin kita dan mereka mau. Untuk jangka pendek tetap gak nyaman. Mungkin anak-anaknya melakukan sesuatu yang perilaku yang aneh, berontak, lama-lama berontak karena aspirasinya dia, mungkin latar belakangnya kenapa dia melakukan itu bapak ibu tidak memperhatikan. Mungkin bocah salah, kamu ya kalau salah ya konsekuensinya itu konsekuensi. Sikap guru biasanya hanya memonitor, itu tadi memonitor dari tata tertib yang sudah dibuat oleh gurunya. Sekarang penghargaan atau hukuman. Apabila penghargaan diberikan dengan tepat, maka akan mengurangi perilaku yang diharapkan. Psikolog namanya Ike Sugiarto memberikan penghargaan jika aktivitas murid positif agar menjadi stimulusnya, menyesuaikan dengan perjuangan yang dilakukan murid dan tidak berlebihan, memberikan penghargaan dengan terus sehingga menjadi sesuatu yang bersifat material dibarengi dengan penghargaan sosial. Namun sekarang kita bertanya Bapak dan Ibu, kadang kita pengennya memberikan penghargaan, tapi sebenarnya hukuman. Kok bisa ya hukuman? Karena tanpa diberikan hadiah, sebenarnya anak itu bisa berkembang. Tapi ketika diberikan hadiah, jadi malah kurang, kendor motivasinya. Misalnya, kamu ikut lomba, kalau menang nanti kamu tak kasih 1 juta, misalnya. Nah, ketika dia malah dikasih motivasi itu, jadi gini, aku jangan melu lomba, tapi nanti pikirannya saya mau pengen hadiahnya. Jadi ketika menang, dia nggak ada rasa kebanggaan. Karena orang akan berpikir, seneng ya menang untuk 1 juta. Padahal dia sudah bersusah payah tanpa memikirkan uang 1 juta. Bahkan ketika dikasih embel-embel itu, dikasih apa ya namanya? Apa sih namanya?
bayang-bayangan itulah dikasih hadiah itu, mungkin malah hasil karyanya beda Bu, hasilnya beda, berkurang malah. Beda ketika anak itu betul-betul hasil atas inspirasinya sendiri, keinginannya sendiri, dia melakukan suatu karya, mungkin malah hasilnya akan lebih maksimal. Sehingga kita memang perlu berhati-hati ketika kita memberikan penghargaan. Khawatirnya tadi, penghargaan itu ada sesuatu yang tidak dilakukan, akhirnya menjadi suatu hukuman dari peserta didik. Sekarang tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita sudah tahu tadi hukuman, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah sekarang restitusi. Hukuman mengarah hanya satu orang, menuju ke satu siswa. Restitusi memang betul ada keterlibatan siswa, tapi masih didominan oleh Bapak Ibu guru, ya oleh kita. Nah sekarang restitusi itu beda lagi. Restitusi di sini adalah bagaimana murid itu melakukan refleksi bahwa dia memang melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, tanpa kita langsung menjustis, kamu tuh salah. Kemudian setelah dia mengetahui, dia refleksi diri ya, mengetahui bahwa dia keliru atau salah atas kesadaran sendiri, dia mencari cara bagaimana dia memperbaiki dirinya, dibantu oleh siapa? Bapak Ibu gurunya. Sehingga ketika, maaf ya tadi pagi, ini saya kan sebelum masuk ke sini, saya masuk ke kelas dulu ya, masuk ke kelas. Kebetulan hari ini ada industri yang masuk, sehingga saya bisa berani meninggalkan kelas karena hari ini ada jamnya dari industri sampai jam 6 nanti. Tapi pagi tetap saya sambut mereka datang. Saya mengajar Bu, alhamdulillah mengajar biasa. Datang 3 anak terlambat. Bu maaf terlambat, kenapa? Iya Bu, kemarin terlambat enggak? Waktu-waktu saya diajar saya, enggak Bu. Kenapa terlambat? Bisnya Bu. Saya langsung dia menjelaskan, saya sudah cari jam 6 Bu. Yang satunya, Bu saya setengah 7 Bu. Karena yang jam 6 rumahnya lebih jauh lagi gitu kan. Pakai bis yang sama. Ternyata bisnya di jalan katanya ngadat. Apakah ini kesalahan murid kita? Tidak. Kalau kita mau demi hukuman, apa yang saya lakukan pada anak? Ya, terlambat kan tak terlambat ya. Saya mau hukum kan? Kalau konsekuensi, saya akan mengatakan begini. Tahu nggak kalau terlambat konsekuensinya apa? Tahu Bu. Saya akan dapat tugas tambahan dari Ibu. Mungkin begitu. Tapi ketika saya analisis, saya tanya, kenapa terlambat? Saya ingin tahu dulu kenapa. Itu untuk nanti ada cara-cara kita untuk mengetahui perilaku siswanya. Nah ini katanya kenapa? Kemudian dia cerita, ya kalau saya ambil titik pokoknya itu tadi, karena kendaraannya. Ya sudah, masa saya mau kamu salah gitu kan? Ya udah, besok tahu nggak caranya supaya nggak terlambat lagi. Berarti saya antisipasi cari kendaraannya lebih awal saja dulu ya Bu. Saya naik bis yang sebelumnya, tidak usah menunggu bis yang biasa saya naiki. Udah kan berarti solusi. Kalau sudah seperti itu, ya udah silakan duduk. Kalau sudah seperti itu kira pun, anak nyaman, tinggal duduk ikuti pelajaran saya pun tanpa beban. Karena saya sudah tahu, dia sudah tahu solusinya. Oh besok supaya saya nggak terlambat lagi, naik bis yang ngadep lagi, lebih baik saya naik bis yang sebelumnya. Saya tidak menunggu bis yang itu daripada saya terlambat. Itu nanti sudah solusi. Kita membantu mencarikan solusi. Sehingga kita akan, nah kalau sudah seperti itu nanti Ibu akan tahu kita berada pada posisi yang mana. Pada prinsipnya ada 5 posisi kontrol yang saya pelajari Bapak dan Ibu selama saya mengikuti program pendidikan ini ya, bahwa 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama adalah penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, mengatakan bahwa sekolah memerlukan suatu sistem dan alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi, bahkan lebih jahat lagi di Bapak dan Ibu. Menurut saya jahat, kok salahnya kita dipukuli kayak gitu loh.
Itu pernah nih terjadinya itu ketika kita sistem poin. Tapi sekolah itu kayaknya bukan kayaknya. Tapi mungkin ada ya beberapa yang poin 1, poin 2, poin 3 kalau sudah 100 dikeluarkan. Kalau poin 50 dibeginikan gitu kan. Jadi seolah-olah kita lagi ngumpulin kesalahan orang gitu, ngumpulin kesalahan orang. Tapi kita belum tentu bisa mencarikan jalan keluar. Itu penghukum Ibu. Contohnya ya banyak ya, yaitu tadi sudah ngasih contoh, misalkan datang, ya sudah, kamu tinggal di luar kelas, tidak usah ikut pelajaran saya. Sudah terlambat, tidak mengikuti pelajaran, dia di luar kelas. Apa yang terjadi kira-kira Bapak dan Ibu? Dia udah ketinggalan pelajaran, hatinya jengkel, mungkin malah dendam sama gurunya. Nanti ada teman yang tahu, teman kemudian mengolok, tambah lagi kan, bullying. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih efektif, lebih lembut, dan menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Lebih lembut, ya contoh. Kalau kemarin saya sempat ya memberikan contoh lewat video. Jadi gimana? Misalnya, gimana kalau seperti ini? Saya kena marah nanti. Jadi seolah-olah kalau kamu seperti itu, nanti saya kena. Mbak, kalau kamu tidak cepat mengerjakan, nanti saya nggak bisa ngumpulin nilai. Nanti saya dimarahi oleh wali kelasmu. Itu misalnya saya jadi guru ya. Nanti saya omel-omel sama wali kelas kamu. Jadi muridnya nggak mengerjakan, belum mengumpulkan tugas, yang jadi dari orang lain. Jadi kan muridnya gini, iya ya, guru itu jadi kena masalah gara-gara saya. Hanya dia menyalahkan dirinya sendiri, bukan segera menyelesaikan, tapi menyalahkan diri sendiri. Itu dampak negatifnya. Jadi anak merasa tertekan, kemudian menyalahkan diri sendiri, bahkan mungkin malah fatal Bu. Banyak yang fatal, banyak kejadian-kejadiannya yang seperti itu. Akan merasa nggak sukses, merasa nggak berhasil, dia menyalahkan diri sendiri. Ini terjadi di rumah. Nah saat dia bermain skating, dilalah anak ini Bu yang kena tibanan gitu loh. Anak itu biasanya kalau disuruh maju ya nggak mau, diem aja. Itu enggak, hari itu dia langsung menuju ke depan, langsung memegang yang menjadi tantangannya dia. Dan untuk pertama kalinya saya melihat dia tertawa Bu. Ada pertanyaan lucu yang dia lakukan, dia pertama kali tertawa. Saya langsung ini, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini awal yang baik, dia akan betah di sekolah kita, di kelasnya. Ini pengalaman ini saya berbagi ya Bu, pengalaman. Dan apa yang saya lakukan? Ya yang itu tadi, karena saya melakukan, berusaha membuat yang namanya keyakinan kelas dulu awal. Mengapa keyakinan kelas? Nah pertanyaan sekarang begini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita, kalau ini saya ambil langsung dari, makanya saya cuplik langsung lengkap dengan ada pendidikan fotografi, karena ini saya betul-betul ngutip langsung. Pertanyaan ini saya nggak bisa ganti dengan pertanyaan yang lain, karena itu adalah pertanyaan yang paling tepat. Mengapa kita menggunakan peraturan helm? Karena ingin aman. Mengapa kita pakai masker? Karena supaya kita terjaga kesehatannya, gitu kan G? Nah sekarang, ketika kita sadar bahwa itu aman kalau saya pakai helm, dan sadar kalau saya pakai masker untuk keamanan saya, untuk kesehatan saya, itu saya mau disuruh suruh keluar, misalkan Bu Tami tak bayar 2.000 ya, jangan pakai helm sana. Saya bilang nggak mau. Kalau ada apa-apanya saya di jalan gimana? Copot dia mau copot gimana? Nggak mau, karena saya sudah meyakini kalau saya pakai helm di kendaraan dan saya naik motor saya akan aman. Nah inilah yang namanya keyakinan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai yang dibagikan dan dikekal, yang disepakati, yang tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, kemudian negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita sudah membuat hanya satu kalimat Bu, kalau kita sudah yakin, satu kelas itu akan meyakini. Kalau sudah saya percaya, udah yakin ini, udah mau ibaratnya kalau saya dulu kemarin waktu sosialisasi yang pertama nih, saya berbagi yang pertama, ibaratnya pegang tangan. Kalau kita sudah yakin genggaman tangan ini kuat, karena saya yakin ini ada sesuatu yang
simpel, buat dipaksa orang dibuka. Semakin orang memaksa, semakin kepala ini akan. Coba Bapak Ibu bermain kepala tangan dengan sampingnya. Ibu berpikir bahwa di dalam kepala tangan Ibu itu ada sesuatu yang Ibu jaga banget. Coba Bu Ika sama Bu Titik. Bu Ika pegang, Bu Ika tangannya lebih kecil daripada Bu Titik ya. Bayangkan, Bu Ika, bayangkan bahwa di tangannya Ibu itu ada sesuatu yang bernilai banget. Kemudian Bu Titik usahakan memaksa untuk dibuka tangannya, gimana? Dengan rayu boleh? Dirayu boleh? Ya Bu Ika, bisa buka nggak Bu? Nggak boleh, nggak mau. Nah itulah keyakinan kita. Nah, kita buka atau tidak tergantung pada diri kita sendiri. Kalau Bu Ika kepengen buka ya udah mau saja los. Jadi segala sesuatu itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Segala sesuatu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Itulah makna dari bermain tangan tadi. Kok dirayu dia apa ya enggak. Semakin Bu Titik mungkin merayu, semakin Bu Ika bingung. Nah, keyakinan yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian tertulis. Lanjut, ini Bapak dan Ibu saya berbagi bagaimanakah saya membuat kelas saya yang saya kebetulan kan kelas 10 nih Bapak dan Ibu. Saya berlatar, saya sengaja mengajar kelas 10 supaya saya tahu awal bagaimanakah mereka. Sehingga saya ngikutin sejak mereka datang di SMK mau belajar sampai dengan hari ini. Awalnya Bapak dan Ibu yang namanya kelas mungkin Bapak Ibu ngalami lah, ramai, karakternya beda-beda nih Bapak dan Ibu. Nami Jaya bawa apa ya cuma kereta kakek gitu kan, bawa apa kereta pergi dari minggu pertama, hari berikutnya diingatkan lagi, dipikir lelah ya Bapak dan Ibu. Nah setelah itulah berbekal ilmu tentang ini, saya mulai membuat yang namanya dulu namanya kesepakatan kelas. Karena saya awalnya mengenalnya kesepakatan dulu. Jadi saya membuat bukan peraturan. Jadi bedanya peraturan ya, beda ada peraturan. Jadi saya prakteknya begini. Saya kumpulkan semua siswa, gitu kan, kumpulkan satu kelas ini. Ini praktek di Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu praktek sendiri di kelas. Kita nanti sharing, kita kumpulkan. Kemudian yang namanya curah pendapat. Semua kita tampung Bapak dan Ibu sampai saya nyuruh salah satu, saya dibantu oleh sekretaris. Mbak, kamu bisa mainkan laptop, bisa. Kamu duduk di sini, biar temanmu yang membuat aspirasinya, kamu yang ngetik ya. Dia ketik. Wah, macam-macam Bu. 20 ada. Tidak terlambat, maka tidak boleh, dan lain sebagainya. Udah biarin aja, ditampung semuanya. Setelah ditampung, biarnya sampai 20, kemudian kita kecilkan lagi, kita diskusikan lagi. Kira-kira mana ya yang sama, kita delete. Yang ini hampir sama ya. Oh kalau ini bisa digabung jadi satu ya. Dan setelah itu digabung, ada yang detail, ada yang digabung. Jadilah hanya sekitar 7-13an. Dan itu dulu yang dipegang. Setelah itu, besoknya ini saya bertahap Bapak dan Ibu, nggak bisa 1 hari selesai. Besoknya, di sela sebelum pelajaran, saya gitu lagi. Hari ini ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas nggak? Gitu kan? Ya Bu, saya lupa tadi saya begini. Hari itu saya menitipkan spidol Bapak dan Ibu. Saya ambil dari gudang spidol. Kalau tidak salah sebanyak 6 karena ada 6 kelompok. Saya titipkan 6, saya titipkan garisan, saya titipkan kertas tebal gitu. Saya titipkan ke mereka. Ini tolong dijaga. Ini adalah barangmu. Sudah. Saya hanya titip begitu. Kemudian saya lanjutkan membuat keyakinan kelas lagi. Yaitu saya ginikan. Ini kira-kira mau ditambah yang mana ya? Ada yang perlu kita perbaiki enggak? Oh ada Bu, yang itu Bu. Nah, setelah itu saya kelompokkan lagi. Oh ini kalau seperti ini masuk kemana ya? Saya mulai mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila. Mulai mengenalkan nilai-nilai kebajikan yang ingin ditonjolkan di kelas itu tuh apa.
Sehingga waktu itu saya dengan teman-teman, dengan anak-anak ya, dengan peserta didik membuat ini, dikelompokkan. Oh Bu, ini masuk ke dalam mandiri. Bu, ini masuk ke berpikir kritis. Bu, ini masuk bertanggung jawab. Bu, ini masuk ke akhlak mulia. Bu, ini masuk ke sini. Karena di situ sholat boleh nggak Bu? Saya kan mau sholat duha Bu. Boleh nggak izin? Loh, kalau kamu memang mau mengerjakan sholat duha, sementara jamnya saya dari jam pertama sampai jam ke-6, boleh nggak teman-teman? Saya bilang gitu ke yang lain, boleh nggak? Boleh Bu. Kemudian akhirnya disitulah bunyi menjalankan toleransi ya, toleransi. Udah ditulis aja, udah tambahin saja. Setelah itu saya bentuk lagi. Di sini ada 6 ya, Mbak ada 6 ya, karena kebetulan putri semua ya. Nah, setelah 6 ini saya bentuk kelompok lagi. Nah, saya kasih tugas. Ini kamu kelompok mandiri, ini kamu kelompok tanggung jawab, ini kelompoknya berpikir kreatif, berpikir kritis, ya. Ini yang inovasi, ini yang gotong royong misalkan, atau menghargai orang, ada yang menghargai orang lain. Udah ukuran 6, ingat saya. Nanti kita bisa koreksi lagi. Setelah itu saya gini kan, ayo kita membuat lagi yang namanya lanjut gini. Jadi ini prosesnya nih Bapak dan Ibu. Nanti saya jelaskan. Ini prosesnya dari awal. Kemudian mereka mulai menulis, kemudian lanjut lagi saya memberikan, tetap saya bimbing untuk bisa menjadi tulisan-tulisan. Nanti ujungnya adalah mereka melakukan presentasi. Apa yang mereka presentasikan? Ini jelas nggak ya? Apa yang mereka presentasikan? Nah, di sini nih Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mengenal ada yang namanya segitiga nih ya, segitiga. Ada juga, saya pesannya di mana Mas? Nggak bisa ya Mas? Ada yang segitiga. Kemudian ada yang kotakan itu. Jadi ketika ini contoh nih Bapak Ibu yang saya bisa ini kan. Misalkan nih, di sini ada kelompoknya menghargai. Dia bentuk ini, bentuk apa namanya? Bentuk Y. Di prakteknya begini. Apa yang ingin kamu dengar? Apa yang ingin kamu lihat? Dan perilaku apa yang ingin kamu tunjukkan? Jadi apa yang ingin kamu dengar, menghargai. Dia kalau namanya orang menghargai, saya itu ingin mendengar kata tolong, kata maaf, sehingga nanti anak terbiasa tolong ya, maaf ya, saya kembalikan ya. Itu biar mereka kreatif sendiri, sehingga itu yang ingin dia dengar. Apa yang ingin dia lihat? Kalau orang menghargai, senyum. Saya baca kayak gitu Bu. Tolong, kata tolong, kata maaf, ini saya kembalikan. Maaf saya, ketika misalkan begini, Nek kamu merusak, kalau saya merusak, maaf, saya ganti barangmu karena kemarin saya merusak. Itu sampai dia menulis seperti ini. Kemudian misalkan apa yang ingin kamu lihat? Orang menghargai itu orang melihat senyum, ramah, simpati, itu ditulis di situ. Empati. Kemudian berperilaku seperti apakah? Berperilaku seperti apakah? Saling menyayangi, saling membutuhkan, saling menghargai, percaya diri. Ini anak-anak nulis begitu. Bukan saya baca. Itulah yang ingin mereka dengar, ingin mereka lihat, dan perilaku seperti apa yang ingin ditunjukkan. Lalu setelah itu, di sini adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi ketika peserta didik kan tadi banyak sekali kan ya, ketika menentukan harus seperti ini karena nggak ingin seperti ini gitu kan. Jadi ketika tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang milik orang lain, tapi tampaknya adalah segera mengembalikan barang setelah digunakan, misalkan seperti itu. Kemudian menghargai lagi, tidak menyela pembicaraan orang lain. Di sini karena kemudian ada teman yang senang nimbrung pembicaraan orang lain, menyela pembicaraan orang lain. Itu hubungannya ketika mereka sedang diskusi. Jadi tampak dan tidak tampak, nampak seperti dan tidak nampak seperti itu
saya praktekkan. Setelah itu yang menggelitik saya adalah tentang tugas guru, Pak. Tugas guru dan kewajiban tugas guru, tugas murid, bukan tugas guru dan tugas murid. Saya tergelitik kalau yang ini. Yaitu ketika dia menulis begini. Tugas guru mengajar, tugas murid belajar. Maksudnya kalau seperti ini kan saya tidak perlu mengingatkan anak-anak kita, kowe sinau, tugasmu sinau. Mereka sudah sadar, tugas saya adalah belajar. Di situ tertulis begini, tugas saya adalah tugas guru, bukan tugas guru, bukan tugas murid, melakukan tugas guru. Nah saya masih ingat, bukan tugas murid, melakukan tugas guru. Terus entak saya, kok melakukan tugas guru? Emang ada kamu melakukan tugasnya guru, gitu kan? Enggak Bu, saya hanya tidak ingin terjadi di kelas kita. Nah kenapa? Dulu waktu SMP, saya sering merasa melakukan tugas sebagai seorang guru yang bukan tugas saya. Contohnya apa? Saya sering diminta tolong Bu, ambil buku di kantor, kemudian saya suruh membaca, dan kemudian saya untuk menuliskan di papan tulis. Nanti kalau ada yang bertanya suruh ke saya Bu. Nanti kalau sulit saya baru tanya ke Pak gurunya. Dia trauma Bapak dan Ibu seperti itu. Dia merasa bukan tugasnya. Mungkin maksudnya Bapak guru benar, tapi tidak dilalui dulu dengan tahap apanya dulu. Mungkin bagi Bapak guru menilai bocah itu tuh pintar, jadi dia ingin membuat pengayaan kali ya. Tapi mungkin caranya yang kurang pas, sehingga anaknya merasa ini bukan tugas saya Bu. Saya tidak ingin seperti itu terjadi. Makanya ini kelompok saya nulis, itu inisiatif saya dan teman-teman terima. Jadi nulis kalau Bapak Ibu pengen misalnya monggo di ruang sebelah itu sudah ada draft-draftnya. Memang saya agak sedih sekali. Yang sebelah sini, nah ini sebelah sini itu dipasang, tapi mungkin kena AC jadi jatuh. Tapi mungkin dianggap tidak berarti bagi kelas yang lain karena kelasnya kan besar. Mungkin jadi di situ bekas telapak sepatu. Jadi dia merasa Ibu hasil karya kita diinjak-injak. Ini tadi begini, diinjak-injak. Dia langsung sadar tidak bisa menghargai hasil karya orang ya Bu ya. Ini kan jerih payah kita membuat keyakinan kelas. Iya nggak apa-apa Mbak, kita bisa perbaiki. Nanti perlahan insya Allah kalau ada barang jatuh akan diambil dan akan disimpan. Nah ini pembelajaran bagi kita semua. Ini dokumentasi saya, sehingga dari lika-liku yang saya lakukan, saya hanya membuat seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya keberanian saya membuat keyakinan sekolah ini baru keyakinan kelas saya dulu. Tapi saya berusaha karena ini kebetulan ada tugas ya, jadi saya masukkan sebagai keyakinan sekolah. Tapi sudah saya serahkan pada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kepala sendiri yang sudah keyakinan sekolah. Nanti tinggal kita teman-teman apakah nanti setelah melalui proses di kelas masing-masing, kelas 10 nih Bapak dan Ibu, setelah proses itu apakah ini masih bisa dipakai atau diperbaharui lagi, silahkan. Tapi untuk sementara hasil dari praktek kelas saya membuat keyakinan kelas itu seperti ini. Yaitu yang pertama berakhlak mulia. Mereka berpikir begini, penting bagi kami menunjukkan akhlak yang baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Termasuk di situ ada akhlak pada Tuhan, akhlak pada manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak pada masyarakat. Kemudian menghargai. Penting bagi kami menghargai orang lain dan itu berarti menghargai diri sendiri. Kreatif. Penting bagi kami bahwa dengan kreativitas kami mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Bekerja sama. Kami meyakini kerjasama kolaboratif. Kami meyakini bahwa dengan bekerja sama kami dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan optimal. Mandiri, kami meyakini bahwa dengan kemandirian kami mampu merubah hambatan menjadi peluang. Kemudian berpikir kritis, kami meyakini untuk selalu berpikir kritis. Sehingga kalau saya tanya kayak bermain ice breaking ya, bermain ice breaking itu saya tanya, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari permainan yang temanmu tunjukkan tadi? Berpikir kritis Bu, karena kadang pertanyaannya aneh. Apa yang ada di ujung langit? Kenapa Bu kalau jawabannya? Apa yang ada di ujung langit? Apa yang ada di ujung langit? Kalau yang berpikir sejauh ini, huruf T di ujung langit. Benar
nggih. Bukan batas padang, Batas iya, teh ujung langit. Teh, langsung aja jadi kritis Bu, iya langsung berpikir itu adalah teh, gitu jawabannya teh. Terus apalagi bikin kue, padahal bungkusnya berada di dalam. Kue apa itu? Kue bungkusnya yang di dalam. Kue apa itu? Saya ketawa Bu, ini itu jadi kedua ribuan Bu, kemarin saya berikan itu permainan itu. Apa Bu? Salah? kueku Salah rasa? Salah bikin kayak gitu. Ya itu anak yang tadi saya guyu itu yang pertama kali tertawa itu. Jangan kayak salah bikin. Saya ketawa, iya betul ya. Kue yang bungkusnya di dalam kan salah bikin ya. Seharusnya kan berada di luar bungkusnya. Walah, malah guru ini ketawa saya. Karena saya ikut dalam permainan itu. Dan ini lanjutannya, inilah kegiatan saya dalam pembelajaran. Ya, jadi suasananya ini yang kami bentuk berdiskusi, berkolaborasi, sehingga anak itu tanpa beban ketika dia melakukan, ketika saya bilang, ayo kita bekerja sama, Bu boleh ganti kelompok nggak? Saya nggak pernah, jangan Bu nggak. Kenapa? Pengen ganti kelompok? Pengen ganti teman Bu, ganti suasana, boleh ya Bu ya? Boleh. Yang penting mereka tahu alasannya, saya perlakukan, silahkan kalau ingin ganti kelompok, mereka ingin berganti kelompok, sehingga mereka saling mengenal. Ini suasana pembelajarannya, kemudian yang ini Ibu maaf, speaking. Ini yang saya maksud anaknya ini, karena saya ambil mana itu. Anaknya yang tadi mengguyokakan saya itu, mengguyokakan. Walah, nah ini kan ambil lintingan, kemudian dia harus menjawab pertanyaan. Inilah kegiatan aksinya saya, kelas. Dan inilah contoh permainannya, seperti ini bermainnya mereka. Dan beberapa Bu ada yang kadang ngajak kayak olahraga, bernyanyi. Nah ini kemarin saya ambil yang, jadi kenapa saya kasih remote Bu? Kenapa nggak saya kasih kertas atau kasih penghapus? Karena saya ingin berlatih mereka bertanggung jawab. Nek di rumah kan latihan Ibu. Saya bilang ini remote ya, remote ini loh, remote apa namanya? LCD. Nek keganti gimana? Rusak Bu, rusak bisa dipakai enggak? Berarti harus dijaga Bu. Udah. Akhirnya gini, ini bala, ini kan akhirnya dipegang. Sebelumnya pakai penghapus, bala akan nih. Karena kayak gini, terus akhirnya mereka karena ini remote, dia berusaha menjaga, terus diganti lagi temennya, ganti lagi, jadi nggak ada imbalan. Ini jika kita bermain dengan bermakna. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya videonya. Nah, hati-hati sekali, sudah tidak ada balang-balangan. Nah, yang sudah langsung berdiri. Nah. Langsung aktif, langsung. Iya, saya kena. Nah, ini kan contoh breaking yang mengarah ke pendidikan supaya nggak jenuh. Kenapa pembelajaran sekian lama, tapi jangan terlalu sering banget ya. Mesti breaking semua seharian gitu. Hanya di sela-sela untuk mereka biar semangat lagi, fokus lagi. Nah, terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Inilah kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, ada sesuatu yang Bapak Ibu pegang, pedomani, itulah keyakinan. Sehingga ketika anak berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan atau berperilaku yang menunjukkan kok tidak seperti harapan keyakinan kelas, itulah yang akan kita bantu selesaikan. Ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru dan orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian dengan melakukan segitiga restitusi, guru berada pada posisi manajer. Murid merasa terbuka tanpa diyakini. Hal ini dapat membantu murid kembali pada lingkungannya. Bentuknya adalah seperti ini Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Itu sudah mulai menstabilkan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kenapa kamu main HP? Iya Bu, saya jenuh. Gak apa-apa, saya juga kalau pas rapat main HP. Saya begitu Bu, gak apa-apa. Tapi suatu saat, ketika saya sedang main HP Mbak, ternyata saya itu diajak ngomong sama moderator, sama yang ngasih materi. Saya ditanya gelagapan. Tidak tahu apa yang disampaikan. Saya rugi Mbak. Nah, begitu, jadi ketika saya menanyakan, iya saya melakukan hal yang sama, tapi juga kita harus mengerti tahu
apa yang nanti kita dapatkan ketika kita melakukan kesenangan seperti itu. Nanti pun juga akan seperti itu. Apa kira-kira yang kamu rugi ketika kamu melakukan itu? Iya Bu, saya ketinggalan pelajaran, saya nggak fokus, saya bermain HP. Contohnya seperti itu. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan apa sebenarnya? Oh anak ini kok main HP? Kalau tadi saya bilang main HP kan kesenangan ya Bu ya. Biasanya kan kesenangan. Karena merasa bosan gitu kan, ada sesuatu seneng gitu kan, dolanan HP. Nah berarti di situ ada sesuatu yang dia pengen, yang tidak penuhi. Oh berarti kelasnya belum menyenangkan. Kan bisa jadi Bu. Kenapa anak-anak pada main HP? Kenapa anak-anak tendang-tendangan? Kenapa anak main kertas? Karena ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Mungkin suasana kelasnya yang kurang mendukung. Nah berarti strategi pembelajaran itu yang perlu diperbaiki. Andai kata kok hanya satu orang yang menyimpang, ya berarti ada sesuatu di balik itu. Kita bisa melakukan pendekatan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu melakukan itu, keyakinan mana yang tidak kamu lakukan, yang belum bisa kamu laksanakan? Kamu menghargai orang lain Bu? Iya. Kenapa seperti itu? Ya kalau saya main HP kan belum yang di sebelah saya jadi ikut-ikutan main HP saya Bu. Mengganggu? Iya mengganggu. Ini contohnya. Jadi anak sadar keyakinan mana yang dia tidak patuhi. Karena kita sudah tahu keyakinan-keyakinannya dia sudah buat. Dan itulah restitusi. Sehingga ini adalah hanya contoh di Bapak dan Ibu. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk ini hanya kebetulan saya dapat tugas. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tahu ini pun berapa ya? Sudah ada 1 jam saya? Lebih ya? Sudah lebih. Nanti ada sedikit tanya jawab ya, maksimal saya hanya 1,5 jam. Ini Bapak Ibu bisa mirsani di YouTube saya, atau mau saya tawarkan, apa Bapak Ibu mau melihat secara langsung? Ini adalah praktek saya ketika saya melakukan segitiga restitusi. Kalau mau mirsani, saya akan putar ini. Tapi nggak ada suaranya masalahnya, karena saya lupa tidak membawa mic-nya. Nanti saya ini kan di Bapak Ibu. Ini hanya prakteknya saya. Saya kasih linknya, jadi untuk bahan diskusi kita, monggo Bapak dan Ibu. Nanti setelah itu jadi kita saling bisa sharing, karena yang berikutnya adalah kita akan mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan, oh berarti apa yang harus saya lakukan di kelas, apa yang harus saya langkah pertama apa dulu, kemudian nanti seperti apa yang harus kita lalui bertahap. Saya akan membuka kesempatan pada Bapak Ibu, itu saya terbuka untuk sharing setiap hari. Selalu untuk Bapak Ibu ketika bersama-sama melakukan ini. Nah ini hanya kebetulan, ini jadi dramanya adalah kasus yang sebenarnya saya ambil dari kejadian di sekolah kita. Yaitu yang pertama adalah kasus anak yang bermain HP di kelas, dan itu sering terjadi. Dia jenuh dengan dia main game di kelasnya. Kemudian cara penyelesaiannya seperti segitiga restitusi. Nanti saya berikan ini. Ketika ngobrol juga ada Bu, ada Ibu ya. Ya, panjangan juga karena berada di ruang FM saya mau bikin. Kemudian yang kedua adalah kasus anak bullying temennya, mengolok-olok temennya, ngecek temennya, sehingga dia harus meminta, dia sendiri yang, oh berarti saya harus meminta maaf pada anaknya, pada teman saya tersebut. Ini untuk prosesnya, sehingga saya akan berbagi Bu, apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari ini. Saya belajar kebutuhan manusia, akhirnya memahami perilaku murid yang tidak sesuai, bukan berarti mereka tidak baik. Hati-hati dalam memberikan penghargaan, karena apa yang kita anggap baik belum tentu memberikan stimulus positif bagi murid. Pendekatan dan dialog yang baik akan memberikan pengaruh positif yang luar biasa saat menangani masalah murid. Ini hal yang di luar dugaan saya. Selama ini saya kan menganggap, nggak bocah nakal gitu. Ternyata ini belajar kebutuhan manusia, akhirnya memahami perilaku murid yang tidak sesuai, bukan berarti murid tersebut tidak baik. Hati-hati dalam memberikan penghargaan,
Karena apa yang kita anggap baik belum tentu memberikan stimulus positif bagi murid. Pendekatan dan dialog yang baik akan memberikan pengaruh positif yang luar biasa saat menangani masalah murid. Perubahan yang terjadi cara berpikir saya, Bapak dan Ibu, menciptakan budaya positif di kelas. Jika sesuatu sudah menjadi keyakinan, maka akan berusaha untuk bertahan dan dilakukan. Dan jika terjadi kealpaan, maka akan mudah untuk mengingatkan dan mengembalikan kepada kesadaran. Budaya positif harus diciptakan, bukan untuk dipaksakan, yaitu dengan menerapkan disiplin positif melalui pembiasaan-pembiasaan, melakukan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu keyakinan. Pengalaman yang pernah saya alami dan perasaan terkait penerapan konsep-konsep inti yang saya pelajari ini, bersama murid, saya saling curah pendapat untuk menyusun keyakinan kelas. Di saat itulah saya menyadari bahwa murid saya memiliki kesadaran tinggi atas nilai-nilai kebajikan yang ingin disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tersusun, saya merasa bahwa suasana kelas menjadi lebih kondusif dan lebih nyaman. Perilaku murid lebih nampak baik, lebih baik. Kemudian lebih tertib dan lebih antusias selama proses pembelajaran. Tanpa saya harus berkali mengingatkan, murid nampak dengan senang hati melakukan. Dulu saya harus, tolong kursinya dimasukkan. Sekarang saya enggak. Tolong sampahnya dibawa keluar. Dia langsung membawa sampahnya masing-masing. Kalau meninggalkan kelas nanti kondisinya insya Allah rapi. Dulu kalau masuk ke kelas rebutan, keluar dari kelas rebutan. Sekarang sudah mulai berhati-hati karena sudah tahu caranya membagi tempat duduk. Perasaan saya tidak mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa bahagia. Saya mengalami hal ini adalah saya merasa bahagia dan bersyukur. Saya merasa lebih dekat dengan murid-murid saya pun merasa lebih nyaman. Ini kan tadi Bu jawaban apakah itu tertekan gitu ya Bu ya. Karena tadi jawaban pertama kan tertekan kah kayak gitu. Nah setelah saya praktek ini, saya nggak merasa itu Bu. Karena perasaan saya ketika mengalami ini ya, saya merasa bahagia dan bersyukur. Saya merasa lebih dekat dengan murid-murid saya. Saya pun merasa nyaman baik di dalam kelas saat mengajar maupun di luar kelas saat saya tidak mengajar. Saya lebih bisa memahami murid-murid saya, sehingga saya mengatakan saya tidak tertekan. Apakah murid saya tertekan? Tahunya saya mereka ketika mengikuti pelajaran saya sampai selesai dan mereka bisa tertawa. Tahunya mereka senang kan tertawa ya Bu ya. Antusias ketika mengerjakan tugas diskusi rampung dengan mereka selesai mengerjakan dan presentasi. Oh berarti mereka merasa nyaman. Dan itulah yang membahagiakan. Sehingga adakah cara lain sehingga saya mempunyai pemikiran akhirnya mengapa seperti ini sekarang, yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah adalah strategi untuk membudayakan budaya positif di sekolah dan di sekolah agar secara bersama-sama antara murid, guru, kepala sekolah melakukan prosedur atau tahapan dalam menyusun keyakinan sekolah. Ya Bu, terima kasih. Jadi itulah mengapa alasan kami juga harus menyampaikan hasil belajar saya pada Bapak Ibu, karena saya kepingin sesuai dengan harapan dari Kemendikbud dari apa yang kita pelajari bahwa kita pengen fokus memberikan arahan pada murid. Fokus pada murid dan murid, memberikan rasa senang saat mereka belajar, berpihak pada murid. Sehingga apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk ayo monggo kita mulai mencoba. Awalnya terasa sulit ya Bu ya, awalnya. Tapi nanti suatu saat insya Allah menjadi hal yang biasa, karena ini akan terjadi setiap tahun. Kita akan bertemu dengan murid kita yang baru, suasana yang baru, pembelajaran materi yang berbeda. Nah inilah yang menjadi tantangan kita. Saya pun awalnya juga bingung Bu, saya mulai dari mana gitu. Tapi setelah saya pahami, oh ternyata saya harus mulai dari ini, itu tadi saya bertahap dulu, saya kumpulin anak-anak, ngomong dulu. Nah itu baru terus selesai langkah berikutnya. Sampai akhirnya terbentuklah keyakinan yang saya buat tadi. Kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan, saya sudah hampir 1 jam, lebih 1 jam menyampaikan. Silakan sisa waktu Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan saya untuk
mungkin ada sesuatu hal yang kita Bapak Ibu sampaikan. Bayangin Bu, kesulitannya di mana. Tidak harus dilakukan sekarang, enggak Bu. Itu memang butuh strategi lagi untuk. Yang penting saya sudah menyampaikan, ini hasilnya saya belajar dan suasana kelas seperti inilah yang saya dapatkan dan perasaan inilah yang saya nyaman, yang saya rasakan. Yang tadi tertekan enggak. Kalau dulu iya. Nanti saya nangis Bu, betul nangis saya. Nangisnya apa? Bocah kodam tidak mengerjakan tugas, sementara harus segera dibutuhkan tugasnya, nilainya harus sudah masuk. Ini anak-anak sudah tahu. Kemarin saya bilang tugas dikumpulkan ya. Iya Bu, sudah siap, tinggal tunggu rumahnya. Anak sudah berusaha, ini sudah 1 bulan selesai, portofolionya harus selesai ya. Alhamdulillah gitu. Tanpa kita harus teriak. Ya silakan Bapak dan Ibu, supaya lebih efektif lagi kalau ada yang mau disampaikan boleh. Monggo. Kurang lebihnya demikian Bapak Ibu, strategi yang insya Allah saya akan lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu saling kerjasama, kolaborasi, saling mendukung ya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya dengan setia menunggu saya. Walaupun dengan senyum-senyum insya Allah tetap masuk lah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah bermanfaat. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, dan selamat melakukan aktivitas. Saya juga nggak mungkin bisa sendirian Bapak dan Ibu untuk bisa menggerakkan ya. Saya sudah tergerak, tugas saya kemudian adalah menggerakkan, jadi ayo bergerak bersama. Jadi saling dorong-dorongan gitu. Nggak mungkin Bu, saya tidak mungkin bisa melakukan sendiri tanpa kolaborasi dan dukungan Bapak dan Ibu semuanya. Itulah mengapa saya selalu menggaungkan kolaborasi, kerjasama. Karena inilah awal kita untuk membentuk sesuatu menjadi lebih baik lagi untuk sekolah kita. Tetap mengarah ke visi dan misi sekolah kita. Demikian deh Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan tidak bisa lepas lenceng dari visi sekolah kita. Insya Allah visi sekolah kita sudah mengandung profil pelajar Pancasila. Sudah itu. Dan kurang lebihnya demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Sri Mulyatun dari perwakilan MPPS di apa Bu singkatannya Bu, nanti saya lupa. Tim penjaminan mutu sekolah yang merumuskan visi bersama ya Bu, visi, kemudian Bapak Ibu dari BK, dari unsur kesiswaan dan juga para Bapak Ibu wali kelas, dan nanti kita saling sharing berbagi yang kemudian yang kebetulan Bapak Ibu hari ini belum bisa hadir atau yang tidak bisa menyelesaikan sampai selesai. Tapi nanti insya Allah saya apa yang sudah saya lakukan kan saya lakukan di Bapak dan Ibu, insya Allah nanti diupload di YouTube. Nanti bisa kita ulangi lagi untuk dipahami bersama lagi. Kurang lebihnya demikian, dan sekali lagi mohon maaf, ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bu Tami Yanti terkait dengan budaya positif. Langsung saja untuk acara yang terakhir yaitu penutup, dan kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah diikuti. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.